Kades nyawer di klub malam minta maaf dan mengaku tak gunakan dana desa. Tanah bergerak di Purwakarta, ratusan orang mengungsi, puluhan rumah rusak. Jemaah Haji Indonesia diajak berziarah ke makam Abdullah ibnu Abbas. Halo, selamat pagi saudara. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon menjelaskan peristiwa sawer di salah satu klub malam yang dilakukannya setelah dirinya menerima pembayaran transaksi DP rumah kafling bisnisnya. Ramai di jagat maya seorang kepala desa Casmari sawer uang di klub malam. Casmari pun menjelaskan kepada jurnalis di kantor Balai Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu. Sawer itu dilakukan pada hari Kamis 29 Mei 2025 di salah satu klub malam di Jalan Tuparef, Kedawung, Cirebon. Dirinya mendatangi lokasi klub malam karena ingin bertemu dan melihat artis Natalie Holster yang merupakan mantan istri pelawak Sule. Casmari juga sawer uang Rp50.000 dengan total 3 juta hasil transaksi menerima uang pembelian kafling yang merupakan bisnisnya. Casmari menyebut sebelum dirinya menjadi kepala desa, dirinya sudah menjadi pengusaha kapling perumahan, jual beli mobil dan lainnya. Ya kalau itu sih mungkin sudah karena di event-event tertentu ya. Jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan mungkin ya namanya diskotik kan agak puyeng lah. Jadi ya seperti itu. Dan saya sih mikirnya yang saya pakai kan uang sendiri. Bukan saya pakai dana desa, dan saya juga banyak usahanya. Usaha saya banyak. Terus masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Iya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Dalam pemberitaan sebelumnya, Casmari mengungkapkan permohonan maaf saat ditemui Kompas TV usai menjalani pemeriksaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon kemarin. Muhammad Syahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Inspektorat Provinsi segera melakukan pemeriksaan terkait viralnya video seorang kepala desa di Cirebon yang terekam sedang menyawer di sebuah tempat hiburan malam. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung bergerak menindaklanjuti video viral seorang kepala desa di Cirebon yang viral tengah sawer. Ia menegaskan seorang kepala desa seharusnya menjaga perilaku dan menghindari tindakan yang memicu polemik di masyarakat. Untuk itu, Gubernur Deddy Mulyadi akan segera menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Pemeriksaan juga akan menyasar sumber dana yang digunakan dalam aksi tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran desa. Pertama, bahwa pemimpin itu harus ada etika yang dibangun dalam dirinya. Pemimpin harus menghindarkan perkara-perkara yang itu bisa menimbulkan problematika di lingkungannya. Sehingga masalah kades yang tadi nyawer di diskotik, saya nanti akan meminta Inspektorat Provinsi, akan nanti lihat, pasti memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, untuk melakukan pemeriksaan dipastikan ada pelanggaran etik atau tidak.
Bila ada kesalahan, ia memastikan akan mendorong penegakan etika dan disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kode perilaku. Hasil pemeriksaan inspektorat nantinya akan menjadi dasar pengambilan tindakan lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Siapa itu? Siapa itu KDM tuh Kang Duda Merana? Iya, Pak. Hah, kamu salah. Saudara, puluhan sopir truk pengangkut pasir di Garut unjuk rasa di halaman kantor DPRD lantaran kesal dengan tingginya harga pasir dan banyaknya kendaraan yang mengangkut pasir keluar Garut. Dengan membawa truk yang biasa digunakan untuk mengangkut pasir yang sengaja diparkir di kawasan komplek pemerintahan Kabupaten Garut, sejumlah sopir truk pengangkut pasir asal Kabupaten Garut lakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Garut. Aksi ini dilakukan agar pemerintah Kabupaten Garut dapat menyikapi berbagai permasalahan tambang, salah satunya mengenai adanya perusahaan tambang yang melayani pembelian dari luar Garut. Koordinator aksi, Devi, bilang aksi ini dilakukan karena mahalnya pembelian pasir di lokasi galian saat ini. Juga adanya perusahaan tambang yang menjual pasir keluar Garut dengan harga lebih murah dan tonase mobil besar. Tuntutannya meminta pihak terkait untuk mengontrol jam operasional truk tronton agar tidak mengambil hasil tambang dari Garut. Dan yang keduanya adalah normalisasi harga tambang. Kenapa saya melakukan ini? Karena harga pasir yang sekarang kita untuk kodasi itu sudah tidak memadai, sudah terlalu mahal. Akhirnya apa? Untuk pembangunan Garut, bahkan untuk warga kecil, masyarakat kecil, tidak mencapai peruntukannya, Pak. Sebelumnya kita di harga 400 atau 500, sekarang sampai 800. Devi juga menjelaskan dengan menggunakan kendaraan besar yang melebihi kapasitas mengganggu arus lalu lintas dan merusak jalan raya. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, sopir truk di Garut unjuk rasa kesal dengan mahalnya harga pasir. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, dampak pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta terus bertambah. Kini telah merusak 80 rumah. Selain itu, 206 jiwa harus mengungsi. Pergerakan tanah yang terjadi di dua kampung di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta masih terjadi dengan masif. Bahkan dalam waktu singkat, kerusakan rumah dan jalan terus bertambah. Data terakhir BPBD Purwakarta, rumah rusak bertambah menjadi 80 unit rumah dari sebelumnya 58 rumah. Dengan 48 rumah diantaranya rusak berat, pun dengan akses jalan terputus total karena mengalami kerusakan berat. Sementara warga terdampak dari dua kampung, yakni Kampung Cigintung dan Sukamulya, sebanyak 206 jiwa dari 81 kepala keluarga, dengan 59 diantaranya balita dan usia sekolah. Saat ini sebanyak 48 jiwa mengungsi di Balai Desa Pasir Munjul, dan untuk lainnya berlindung di rumah keluarga ataupun mengontrak di tempat lain. BPBD juga berharap pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG segera melakukan penelitian atau assessment terkait kondisi tanah di lokasi pergerakan tanah. Hal ini guna melakukan langkah selanjutnya dalam upaya merelokasi warga terdampak. Tanah khusus di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, dan juga Kampung Sukamulya, Desa Pasir Munjul, ini memang sampai saat ini pergerakan masih terjadi. Kemudian juga dampak dari pergerakan ini masih terus bertambah, Pak. Kemarin juga dari kemarin 51 rumah yang rusak, sekarang sudah
di angka 58 dan mudah-mudahan kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta saat ini telah menyiapkan 2 opsi lokasi lahan untuk relokasi warga terdampak pergeseran tanah yang tidak jauh dari kampung tersebut, yakni lahan milik desa dan satu lagi lahan milik PTPN. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, sejumlah warga memindahkan puluhan makam keluarga mereka yang turut terbawa pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Seperti inilah kondisi terkini di lokasi perekan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Minggu pagi kemarin. Puluhan rumah dan akses jalan rusak akibat pergerakan tanah masih terjadi hingga hari ini. Pergerakan tanah juga menyebabkan puluhan makam bergeser dari lokasi semula. Warga pun berupaya mencari untuk memindahkan makam keluarga mereka. Secara bahu-membahu, warga dan tim gabungan membantu proses pemindahan makam-makam yang bergeser akibat tanah bergerak. Dampak dari pergeseran tanah, warga mengaku kesulitan mencari makam-makam yang tersebar di sejumlah titik yang lokasinya telah bergeser. Bahkan, makam bergeser posisinya sejauh 20 hingga 30 meter dari titik awal dimakamkan. Hingga 3 hari terakhir, sudah 26 makam yang dipindahkan dan masih ada puluhan makam yang akan dipindahkan. Selain sulit mencari posisi makam, akses jalan rusak dan terputus juga membuat kesulitan saat evakuasi jenazah. Proses pemindahan makam, kasihan udah ke bawah longsor, yang udah dipindahkan evakuasi 26, yang belum dievakuasi masih banyak. Iya. Ini rencananya dipindahkan kemana, Pak? Rencananya dipindahin ke Kampung Sukamulya. TPU atau masih makam keluarga? Makam keluarga. Masih makam keluarga ya, Pak? Iya. Saat ini, pergerakan tanah masih terus terjadi. Dari 80 rumah yang mengalami kerusakan, 48 diantaranya rusak berat atau ambruk. Ratusan jiwa mengungsi ke sejumlah tempat, 43 diantaranya mengungsi di Balai Desa Pasir Munjul. Pergerakan tanah ini pun dikhawatirkan BPBD merembet hingga tol Cipularang yang hanya berjarak 1 kilometer. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Anak-anak dan pelajar juga harus ikut mengungsi bersama orang tua mereka karena rumahnya rusak akibat pergerakan tanah. Sejumlah pelajar di pengungsian mengaku sedih dan campur aduk harus berangkat dari pengungsian. Dea, pelajar kelas 8 SMP 1 Atap Pasir Munjul, Sukatani, Senin pagi sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Bersama teman-temannya di pengungsian, Dea pamit kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah. Meski berada di pengungsian, Dea dan teman-temannya tetap bersemangat untuk mencari ilmu demi masa depan. Menurutnya, beruntung sekolahnya dekat dari pengungsian, sehingga bisa dengan berjalan kaki. Dea dan keluarga pun baru 2 hari mengungsi di GOR, karena sebelumnya berlindung di lokasi lain. Meski demikian, Dea tetap bersyukur karena peralatan sekolahnya masih bisa diselamatkan saat rumahnya ambruk. Perasaan Dea pun merasa sedih dan campur aduk karena harus berangkat dari pengungsian dengan segala keterbatasan. Kelas berapa ini? Kelas 8. Mau berangkat sekolah? Ya. Sejak kapan mengungsi di sini? Udah 2 hari. Bagaimana rasanya berangkat sekolah dari pengungsian?
Soalnya sekolah kan dekat di sana. Gampang jadi saya ke bawah. Oh gitu, kalau jaraknya dekat. Ya. Tapi kalau untuk semua keperluan sekolah udah nggak terganggu ya, masih ada ya? Iya, masih ada. Oh gitu. Berarti ngerasa gimana sih dia berangkat dari pengungsian ini? Sedih atau gimana gitu? Campur aduk. Campur aduk. Oke. Udah semangat ya. Dea dan teman-temannya berharap agar segera ada solusi terkait rumah tinggal keluarga mereka yang kini sudah rusak, supaya mereka tidak lagi berangkat sekolah dari pengungsian. Dari data BPBD Purwakarta, dari 206 jiwa yang terdampak akibat pergerakan tanah, 59 diantaranya balita dan pelajar. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Objek wisata kereta gantung di Taif menjadi salah satu destinasi wisata favorit jemaah haji Indonesia. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara jemaah haji Indonesia memanfaatkan waktu untuk mengikuti kegiatan City Tour yang syarat nilai sejarah dan religi. Salah satu destinasi yang dipilih adalah kota Taif yang terletak di wilayah barat Arab Saudi. Taif, kota yang dikenal dengan kesejukan udaranya, menjadi tempat bersejarah yang sering dikunjungi para jamaah haji. Dalam City Tour kali ini, rombongan jamaah Indonesia diajak menjapaki jejak sejarah Islam yang menginspirasi. Tujuan pertama adalah makam Abdullah ibnu Abbas, sepupu sekaligus sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai pakar tafsir Al-Quran dan memiliki kontribusi besar dalam dakwah Islam di masa awal. Setelah menunaikan ziarah, rombongan melanjutkan perjalanan ke lokasi penyulingan parfum yang merupakan salah satu industri tradisional masyarakat lokal. Di tempat ini, jamaah dapat menyaksikan langsung bagaimana aneka ragam bunga disuling menjadi berbagai produk parfum, sembari belajar tentang warisan budaya Arab yang terus dilestarikan. Alhamdulillah kami selalu dibimbing oleh Abi, oleh Ibu selama tur di Mekah ini, dan di Taif ini kita merasa selalu diberikan suguhan-suguhan dengan tempat-tempat terbaiknya, sudah dari penyulingan bunga, minyak wangi, dan sekarang kita diajak untuk makan nasi biryani. Seluruh jamaah Al-Basir ya ini ikut. Sebetulnya memang pemandangannya indah juga, tempat-tempatnya bagus, dan karena cuacanya dingin, dan kebetulan kami merasa selalu dibimbing selama di sini, jadi kita selalu tahu nilai sejarah di sini. City Tour ini bukan sekedar wisata, namun juga menjadi momentum refleksi dan syukur atas selesainya ibadah haji. Azif Fardiansyah, Kompas TV, Taif, Arab Saudi. Objek wisata kereta gantung di Taif menjadi salah satu destinasi wisata favorit jamaah haji Indonesia. Lewat kereta gantung, jamaah haji bisa menikmati pemandangan eksotik dari ketinggian. Setelah menunaikan rangkaian ibadah haji yang khusyuk dan penuh perjuangan, sejumlah jamaah haji asal Indonesia mengisi waktu dengan berwisata alam menuju sebuah kota di dataran tinggi yang sejuk, yaitu kota Taif. Taif terletak sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut.
Dikenal sebagai kota musim panas para bangsawan Arab, kini menjadi destinasi wisata favorit para jamaah haji yang ingin melepas penat dengan udara segar dan pemandangan menakjubkan. Salah satu pengalaman yang paling dinanti adalah naik kereta gantung Al-Hada. Dengan panjang lintasan lebih dari 4 km, jamaah diajak melayang di atas pegunungan dan lembah Thaif. Dari atas ketinggian, jamaah bisa menyaksikan keindahan ciptaan Allah, perbukitan berbatuan, jalanan berliku yang artistik, dan panorama kota Thaif yang mempesona. Tak hanya itu, di puncak, jamaah juga dapat menikmati berbagai fasilitas, seperti taman bermain, restoran halal, dan tempat istirahat yang nyaman. Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke sini dan menikmati suasana yang seperti ini, dan baru pertama kali menaik kereta gantung. Alhamdulillah, menikmati saja. Pertama itu ya pasti berdesakan lah pertama, tapi harus sabar. Toilet juga harus sabar. Kesan-kesannya sangat luar biasa, Masya Allah, pemandangan yang begitu indah sekali. Tidak ada di mana-mana, hanya ada di sini, di Thaif ini. Tidak takut? Alhamdulillah, tidak takut, banyak temennya. Tadi berapa lama antri? Antri lumayan ya, ada 1 jam, hampir mau 2 jam. Kita ngantri untuk naik kereta gantung ini. Bagi sebagian jamaah, ini bukan sekedar wisata, tapi juga bentuk rasa syukur dan refleksi akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Thaif, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.